pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala kegiatan dan aktivitas kita di hari yang penuh berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih tentang pembicaraan Rasul Paulus mengenai kebangkitan orang-orang percaya suatu saat kelak. Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa di dalam kerajaan Allah itu yang binasa tidak akan mendapat bagian. Rasul Paulus berkata, darah dan daging yang binasa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menggambarkan tubuh atau hidup yang bersifat alamiah. Bapak Ibu masih ingat ya kemarin renungan kita mengenai tubuh yang alamiah dan tubuh yang rohaniah. Rasul Paulus mengatakan tubuh yang alamiah itu tubuh yang fana, yang terdiri dari darah dan daging. Bahkan yang disebut sebagai yang binasa, betul memang binasa karena ketika tubuh yang fana itu mati, maka tidak akan ada lagi. Tetapi di dalam kerajaan Allah yang dimaksud adalah suatu keadaan, suatu kondisi di mana Allah bertakhta, Allah memerintah, Allah berkuasa. Satu keadaan di mana kita akan mengalami persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu, yang fana, yang binasa tidak mendapat bagian. Apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih selain tubuh kita ini yang bersifat fana dan bisa binasa? Banyak ya dalam kehidupan kita. Harta kita, uang kita, prestasi, pencapaian kita, jabatan, kedudukan, nama baik, dan masih banyak lagi. Yang semuanya itu sifatnya fana dan dapat binasa. Semua itu, kata Rasul Paulus, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah yang tidak binasa, yang bernilai kekal, kasih, keadilan, kesetiaan, dan banyak hal yang lain yang kita semua pasti tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali apa fokus kita di dalam menjalani kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan di dalam hidup kita? Apakah sesuatu yang sifatnya fana dan bisa binasa, atau sesuatu yang bersifat kekal, tidak binasa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merenung. Sudahkah fokus hidup kita selama ini, dari bangun pagi kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita sampai kita beristirahat kembali pada malam, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, terarah kepada apa hidup kita hari lepas hari? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita merindukan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam
kekekalan dalam kerajaannya. Maka sedari sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memfokuskan, mengarahkan hidup kita hanya kepada hal-hal yang nilainya kekal, nilainya tidak binasa. Itu berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, mempersembahkan segala karya kita untuk kemuliaan Tuhan, dan tentunya mempersembahkan hidup kita di dalam segala aspeknya, baik itu melalui pikiran kita, isi hati kita, tutur kata kita, lebih-lebih kepada sikap dan perilaku kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, kita tidak terfokus pada hal-hal yang bersifat dunia, fana, dan binasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangun kembali semangat kita untuk mengerjakan hal-hal yang nilainya kekal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya dalam kami menjalani rutinitas kehidupan kami hari demi hari. Fokus kami yang mungkin semula terarah kepada Tuhan, mengerjakan, mengupayakan hal-hal yang bersifat kekal, bernilai kekal. Tetapi karena rutinitas, maka kadang-kadang atau bahkan mungkin banyak di antara kami yang sekarang hidupnya terfokus bukan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, pergumulan-pergumulan, kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan membuat kami hanya memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk mengupayakan satu kehidupan yang baik untuk kami nikmati, dan kami mungkin akan melakukan cara-cara apapun untuk mencapai, untuk menikmati hidup yang baik menurut dunia ini. Pagi ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi itu, tetapi sebagai pengikut-pengikut Tuhan Engkau memanggil kami justru untuk memfokuskan hidup kami, tujuan hidup kami kepada hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bernilai kekal, memfokuskan hidup kami kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena hal-hal yang tidak binasa itulah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami merindukan janji-Mu itu, kami percaya dan memegang janji-Mu itu, tapi mampukanlah kami juga untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan